Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام وإشهد أوصل بلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وعليك بصلاة التراويح في كل ليلة من رمضان. وقد جرت العادة في بعض البلاد بتخفيفها جدا حتى ربما وقع بسبب ذلك في ترك بعض الأركان فضلا عن السنن. Dan hendaknya bagi engkau untuk mengerjakan sholat tarawih di setiap malam daripada malam-malam bulan Ramadan. Disebutkan dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang dia sholat malam-malam Ramadan, yang dimaksud yaitu sholat tarawih, imanan dengan keimanan, wahtisaban dan hanya mengharap pahala, yaitu ikhlas, tidak ada niat-niat yang lain, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, jika diterima itu sholat tarawihnya akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Sehingga dalam hal ini sholat tarawih ya, ini khusus pada bulan Ramadan, tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Adapun di masa Nabi kita Muhammad SAW, sholat tarawih ini sendiri ya, Nabi tidak mengerjakannya secara berjamaah. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat, ketika Nabi itu merasa ada beberapa orang yang ikut, maka beliau besoknya nggak sholat lagi. Kenapa? Takut diwajibkan. Karena memang itu masa-masa turunnya wahyu. Takut diwajibkan, Nabi nggak lanjut lagi. Sehingga dalam hal ini perintah Ramadan, puasa itu dari Allah. Sementara mensunnahkan bangun malamnya, mensunnahkan sholat di malam-malam Ramadan itu dari Rasulullah. Sehingga dalam hal ini beda dengan tahajud ya. Dia beda dengan sholat witir, beda. Bahkan beda dengan ba'diyah isya, tidak disamakan. Sehingga dalam hal ini di dalam malam Ramadan setidaknya ada 4 macam sholat sunnah. Yaitu yang pertama adalah ba'diyah isya. Ba'diyah isya ini lebih utama dari tarawih. Jangan sampai Anda tarawih tapi enggak ba'diyah isya, jangan sampai. Karena memang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Musnad al-Attas di dalam beliau mentafsiri ayat Allah, hafidhu 'alas sholawat was sholatil wusta. Peliharalah salat-salat yang 5 waktu serta salat yang tengah-tengah. Kata beliau, as-sholatil wusta hiya rawatib. Salat wusta itu rawatib qabliyah ba'diyah. Sehingga dalam hal ini jangan sampai meninggalkan ba'diyah isya. Baru kemudian ada tarawih ya. Baru kemudian ada tahajud.
usahakan Anda jangan meninggalkan tahajud. Karena ya Anda mungkin yang bisa bangun sebelum subuh cuma di Ramadan. Bisa bangun sebelum subuh karena sahur pada bulan Ramadan aja. Jangan sampai di waktu Anda sudah bangun sebelum subuh Anda nggak tahajud. Ya, sangat rugi. Dikarenakan disebutkan dalam suatu hadis Nabi bersabda, izzatul mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ketika dia bangun di malam hari, artinya sholat tahajud. Bahkan sholat tahajud itu wajib bagi Nabi kita Muhammad SAW. Dalam suatu Al-Quran, ada suatu ayat Allah Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam tahajudlah engkau ya Muhammad sebagai tambahan amal untuk engkau. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Semoga dengan itu Tuhanmu membangkitkan engkau di maqam yang terpuji. Bahkan disebutkan di dalam surah Sajadah, Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung-lambung mereka menjauh dari tempat tidurnya. Ngapain? Yad'una rabbahum, berdoa kepada Tuhan mereka, khaufan, karena rasa takut akan murkanya, wa tama'a, dan mengharap akan ridhonya. Ini ayat turun untuk orang-orang yang dia di tengah malam bangun dari tidurnya, menjauh lambungnya dari tempat tidurnya. Artinya apa? Tahajud. Sebab tanpa tidur gak bisa orang tahajud. Kalau orang yang begadang gak tidur sama sekali, gak bisa tahajud. Dia harus ada tidurnya, baru bisa tahajud. Disebutkan dalam suatu hadis, nanti kata Nabi, nada munadin, akan menyeru seorang malaikat, faliyagum man tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Hendaknya berdiri orang-orang yang lambungnya di masa dunia itu sering jauh dari tempat tidurnya. Maka kata Nabi, fayagumun wa hum qalil. Maka mereka berdiri yang sering tahajud itu, tapi jumlahnya sedikit, tidak banyak. Bahkan dalam salah satu qiraah orang arif billah, ketika membaca ayat kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, itu beliau mewakafkan kanu qalila minal laili ma yahja'un, artinya mereka ini sedikit, gak banyak. Minal laili ma yahja'un, di sebagian malam mereka tidak tidur. Artinya sebagian malamnya tidur, sebagiannya gak tidur, agar boleh tahajud. Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka banyak istighfar. Dan telah kita jelaskan pernah beberapa waktu yang lalu, paling afdalnya waktu tahajud itu kapan? Yaitu jika malam dibagi menjadi 6, maka 1/6 yang keempat dan yang kelima. Ya, 1/6 yang keempat dan yang kelima itu waktu yang afdol tahajud. Kalau kita bagi ya, mulai jam 8 nih, sampai jam 5 ya, dari jam 8 malam sampai jam 5 ya, sebelum subuh ya, itu ada 9 jam. 9 jam ini kalau kita bagi 6, berarti per 1/6-nya 1 jam setengah ya, jam 8 sampai setengah 10 1/6 pertama, setengah 10 sampai jam 11 1/6 kedua, 11 sampai setengah 1 1/6 ketiga. Nah, setengah 1 sampai jam 2 1/6 keempat ini. Jam 2 sampai setengah 4 itu 1/6 kelima. Di setengah 1 sampai jam setengah 5 itu, ya setengah 4 itu waktu afdalnya tahajud. Setengah 4 sampai jam 5 waktu istighfar. Itu yang dikatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Dari waktu sahur mereka banyak istighfar. Ini kesempatan untuk kita yang insya Allah ya
nggak ibunya, nggak bapaknya, nggak anaknya, rata-rata bangun sebelum subuh, sahur, minimal sahur. Nah ini gunakan untuk tahajud, karena memang Ramadan ini itu sebagai tolok ukur setahun kita yang akan datang. Ya, yang pengen kehidupannya dari hal agamanya baik, maka di sini waktu sekarang ini Ramadan ini perbaiki. Ya, pergunakan waktu Anda untuk ngaji, untuk hadir majelis, untuk berzikir, istighfar. Insya Allah sebulan itu mempengaruhi 11 bulan yang akan datang. Tapi kalau kita, naudzubillah, kehidupannya sama kayak Sya'ban kemarin, nongkrongnya masih nongkrong, TV-nya tetap hidup, ya, Facebookannya tetap juga sampai malam. Yang seperti ini bisa jadi lebih parah nanti setelah Ramadan. Karena di waktu kucuran rahmat turun, di waktu setan itu diikat, kita masih belum sadar. Kayak apa setannya waktu dibebaskan. Waktu setan diikat aja tetap aja model gini. Ya, sehingga ini Ramadan kesempatan yang pengen diperbaiki keadaannya di sisi Allah Ta'ala. Ya, maka Ramadan ini dimaksimalkan kita. Bahkan disebutkan oleh Al-Habib Abdullah Haddad, ya, dalam satu syairnya beliau mengatakan, qaumun idza akhaddalam suturahu lam tulfihim rahlul bita wal madja'i bal talqahum umudul maharibi sujada. Mereka adalah kaum-kaum orang-orang yang sedikit, yang ketika malam bantal dan kasurnya nggak mendapati mereka, tapi yang mendapati mereka siapa? Mihrab-mihrabnya. Mereka ada di mihrab-mihrabnya. Ya, ngapain? Sholat malam. Bahkan disebutkan Nabi SAW ketika Siti Aisyah ditanya bagaimana tentang sholat malamnya Nabi Muhammad SAW, maka Siti Aisyah mengatakan, karena Rasul idza qamal lail atwalal qiyam. Rasul itu kalau sudah sholat malam, beliau memperpanjang berdirinya, memperbanyak baca suratnya, hatta tawarramat qadamah, sampai bengkak kedua kakinya. Sampai bengkak kedua kakinya. Ini bagaimana? Para ulama menyebutkan bahwasanya sholat tahajud bukan diperbanyak rakaat, tapi diperbanyak surat. Otomatis rakaatnya nggak banyak, tapi suratnya panjang-panjang. Bahkan disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah sholat tahajud di belakang Nabi. Karena memang tahajud ini boleh berjamaah. Dan tidak apa-apa kita ngikut di belakang orang tanpa seizinnya, nggak apa-apa. Sampai lihat orang sholat atau sampai sholat di belakangnya tanpa seizinnya, nggak apa-apa. Kata beliau, aku setelah baca Fatihah, Nabi membaca Al-Baqarah dengan suara yang sangat halus, ya, pelan, tidak cepat. Sampai 100 ayat. Aku kira mau rukuk, tidak, lanjut Al-Baqarah full. 287 ayat. Saya kira ini mau rukuk, lanjut Ali Imran 200 ayat. Bahkan habis Ali Imran lanjut An-Nisa, Masya Allah, sampai gemeter kata beliau. Sehingga kata beliau, wah ini hamantu bisu, aku punya niat buruk. Kata yang rawi, niat apa sampean wahai Imam Abdullah? Aku niat mufarokoh dari Rasul, gak kuat. Kakiku gemeter sudah. Nabi tetap kayak dipaku gitu kakinya, nggak sedikit pun bergerak, ya, nggak sedikit bergerak. Dan ini bagaimana hal-hal yang seperti ini bisa kita amalkan. So, saya nggak hafal kecuali juz amma subhanallah. Juz amma 1 rakaat, masya Allah sampai. Juz amma satu rakaat, masya Allah. Ya. Saya cuma hafal Al-Ikhlas saja, Ustaz. Baca Ikhlas 1000 kali. Pakai tasbih gitu. 1000 kali atau 100 kali bisa. Tidak ada yang mustahil.
ya, seseorang kalau punya himmah, semangat yang kuat, ya, maka Allah akan mudahkan dia. Karena taufik itu perlu dipancing. Taufik dari Allah itu bukan ditunggu, tapi dipancing. Ya, apa mancingnya? Al-himmah aliyah, semangat yang tinggi. Bagaimana cara pengen semangat yang tinggi? Sering baca mana? Baca sejarah Rasul, sejarah sahabat, sejarah orang-orang soleh. Itu yang bikin Anda semangat. Nah, kemudian selanjutnya sholat taraweh. Taraweh ini khusus di bulan Ramadan ya. Dan dalam hal ini untuk rokaatnya belum di masa Nabi itu tidak ada sahabat yang menentukan. Cuman Sayyidina Umar bin Khattab di masa khilafah beliau dan diyakini diikuti oleh seluruh sahabat di masa itu, yaitu beliau menentukan rakaat tarawih ini 20 dengan berjamaah. 20 rakaat dengan berjamaah. Ya, dan witir 3. Dan itu dilaksanakan sampai khilafah setelahnya. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu melaksanakan 20 terus. Bahkan di Mekah sampai sekarang pun itu masih 20. Menunjukkan bahwasanya itu sudah dari masa sahabat. Apa dalilnya? Ijma. Dalilnya adalah ijma para sahabat ya, dan ijma itu termasuk dalil kuat di dalam hukum Islam. Ada empat sumber hukum: Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, kemudian bahkan disebutkan di dalam kitab Kasyfut Tabarih fi sholatit tarawih ya, disebutkan bahwasanya di Mekah itu setiap 4 rakaat mereka tawaf. Setiap 4 rakaat tawaf. Kayak itulah dibilang tarawih ini dari kata tirwah. Tirwah ini dari masdar rawaha yurawihu. Artinya sholat yang santai. Tidak tergesa-gesa, santai, dibuat santai. Tiap 4 rakaat, tapi tetap 2 salam. Tidak sah tarawih itu 4 rakaat sekali salam. Batal sholatnya. Ya, harus 2 rakaat sekali salam. Ini orang Mekah setiap selesai 4 rakaat mereka tawaf. Nanti 4 rakaat lagi tawaf lagi. Nah, tapi kalau 4 rakaat yang terakhir nggak ada tawaf, langsung witir. Dari sini selama 20 rakaat itu terjadi 4 kali tawaf. Ya, 4 kali putaran. Ya, kali 7 berapa? Itu 1 kali tawaf bisa sejam lebih. Anda kalau pernah umrah atau haji, sekali tawaf itu lumayan. Nah, ini selama 4 kali tawaf, sehingga wajar ya, selesainya itu tengah malam. Tarawih itu selesainya jam 2, jam 1 baru bubar. Ya. Nah, nggak ada pikir lagi di sini buka toko ya apa ini bisa tarawih, nggak mikir itu. Nggak mikir keliling ke pasar malam lagi dah. Karena memang menghidupkan malamnya dengan ibadah. Nah, ahli Madinah, orang-orang Madinah ya, itu mereka nggak bisa tawaf, tapi nggak mau kalah pahala. Istilahnya jangan sampai kalah pahala. Nah, akhirnya ahli Madinah itu mengganti setiap tawaf yang dikerjakan oleh ahli Mekah diganti 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Jadi 4 rakaat di sini ya dikali 4 karena 4 kali tawaf. Ketemunya 16. Sehingga mereka untuk sholat tarawihnya per malam 20 tambah 16 36. Witirnya 5. Jadi pas 41 tiap malam. Tiap malam. Indonesia Masya Allah. Sudah pengen yang cari sempit cepat lagi. Nah, ini jangan kita demikian ya. Karena memang sudah betul-betul jauh dari apa yang diamalkan salaf. Sangat jauh dari apa yang diamalkan oleh salaf. Kalau kita irit betul di dalam bacaan, bahkan sampai mempercepat. Dan boleh tarawih itu diulang-ulang 20 lagi boleh, 20 lagi boleh.
Karena dia di masa Rasul tidak ada patokan khusus. Cuma di khalifah, di zaman Khalifah Umar bin Khattab dijadikan 20. Ya. Nah, katanya di sini waqad jaratil adah, sudah menjadi kebiasaan di sebagian negeri bitakhfifiha jiddan, dengan meringankan, sama benar-benar diringankan, dipercepat tarawih itu. Ini mungkin masuk Indonesia ini. Hatta rubbama waqa'a bisabidzalik fi tarki ba'dil arkan. Bahkan sampai-sampai dengan sebab cepatnya itu bisa meninggalkan sebagian rukun. Ya, kadang-kadang Fatihahnya kurang, atau bacaan kurang, matnya kurang, makharijul hurufnya. Apalagi yang sunnah, yang rukun aja banyak rukun. Ya, sampai ada yang 2 rakaat berapa detik itu, bukan berapa menit lagi, berapa detik, ya, karena 20 rakaat 7 menit. Yang seperti ini haram diviralkan. Kenapa? Bisa bikin contoh. Orang kita ini senang penasaran. Ya, haram. Bahkan yang seperti itu ulama fikih mengatakan ini enggak sesuai fikih. Bahkan bisa dosa. Kenapa bisa dosa? Karena bermain-main dengan sholat. Nabi pernah menegur seorang sahabat yang cepat dalam sholatnya, dan dikatakan sarikus sholat, pencuri sholat. Apa pencuri sholat? Yaitu yang mencuri rukunnya. Dia merasa sudah sholat sehingga enggak merasa tidak menganggap dirinya itu kurang, tapi dia di sisi Allah termasuk yang enggak sholat karena enggak sesuai aturan. Bahkan saya pernah, ya, ada ibu-ibu bilang kita di pengajian, Ustaz, saya kalau sholat di tempat situ nggak pernah baca Fatihah saya. Kaget gitu. Kenapa? Nggak pernah nutup. Saya bilang mending sambil sendirian sholat. Sendirian aja daripada berjamaah tapi nggak pernah sah. Berjamaah tapi batal terus. Mending sendirian, 2 rakaat Anda sah. Ya, hati-hati. Apalagi kadang-kadang rukuknya. Ingat, kalau makmum nggak mendapati rukuk bareng imam, itu nggak dapat rakaat. Sudah gitu salam ikut imam salam, bagaimana dia? Harusnya dia nambah 1 rakaat lagi. Nah, ini banyak terjadi yang seperti ini. Apa penyebabnya? Nah, niat yang gak baik. Ya, sebagian orang itu dianggap suatu masjid atau mushola itu sukses kalau jamaahnya banyak. Oh, berarti jamaahnya banyak, sukses berarti. Nah, sementara jamaah banyak ini cari yang cepat, yang ekspres kayak JNT supaya semakin cepat semakin diminati. Akhirnya cari mana yang cepat situ ya. Akhirnya semua, sebagian besar yang bilang semua, sebagian besar panitia masjid atau mushola cari yang imam ekspres semua. Karena itu yang dicari. Mereka nganggap suksesnya masjid atau mushola itu kalau rame. Ini yang salah. Siapa yang bilang kayak gitu? Ulama siapa? Ulama siapa yang mengatakan suksesnya itu kalau rame? Siapa? Sementara arti makmur masjid gak seperti itu. Kita ini maaf lebih banyak perhatian pada fisik, tapi kita nggak perhatian pada yang mana. Orang Cina itu dulu, ya, mereka ini sering diserang, hanya bikin tembok Cina agar orang musuh-musuh ini nggak bisa nyerang. Tapi selama 1 abad mereka kalah 3 peperangan berturut-turut. Padahal sudah bangun tembok, kok bisa kebobolan 3 kali peperangan, kebobolan berturut-turut. Karena yang mereka perhatikan membangun temboknya, tapi membangun nasionalisme penjaganya tidak. Penjaganya dibiarkan teler, dibiarkan ini, yang penting bangunannya. Ini kita ini lupa, lagu Indonesia itu bangunlah jiwanya dulu. Jiwanya dibangun. Ini enggak ke visi, jiwanya mana?
Sama, masjid itu jiwanya dulu, orangnya dulu perbaiki. Apa itu? Ilmunya, ya, adabnya. Itu urusan orang di Masjid Nabawi itu bukan nggak punya karpet, mereka ada. Bahkan setiap tenda itu ada kok hambalnya. Di setiap rumah tenda itu ada hambalnya. Tapi Masjid Nabawi nggak ada hambal, nggak dikasih hambal memang. Dan atapnya itu segitu model. Kalau hujan ya bocor. Artinya apa? Nabi nggak perhatiin urusan fisik. Tapi yang Nabi perhatikan yang di situ itu, yang sholat di situ yang diperhatikan. Sehingga yang keluar Sina Umar bin Khattab, Sina Abu Bakar As-Siddiq, yang keluaran situ Pak. Orang besar-besar yang keluar Masjid Nabawi. Kenapa? Yang diperhatikan yang sholat. Ini yang sholat dulu diperhatikan. Karena ini yang namanya jiwanya dulu. Ya. Sehingga dalam hal ini, dalam sholat taraweh, ya, usahakan jangan mencari yang penting rame. Orang-orang pengennya yang cepat Ustaz. Kan ada yang pengen buka toko, ada yang pengen belanja. Kalau kelamaan sepi, tidak usah peduli itu. Ya, kenapa? Karena yang kita cari ridho Allah. Yang sesuai dengan aturan Nabi kayak apa, sholat yang bagaimana. Itu yang harusnya dicari. Sedikit daripada yang ikut tidak masalah. Tidak masalah. Kenapa? Karena bukan itu patokannya. Kita kan di sini wal ma'ruf min fi'lis salaf tawsi'ul Qur'an min awwalih ila akhirih ala hadis shalah fi kulli lailatin yaqruna minhu fiha syai'an hatta yakhtimu fi ba'dil layali min akhir syahr. Nah, dan yang terkenal daripada amaliyah salafun saleh, para sahabat tabi'in, itu mereka membagi Al-Quran 30 juz itu dari awal sampai akhir dibaca di dalam sholat-sholat tarawih. Itu sudah dari amaliyah salaf, mulai sahabat sampai, karena itulah disebutkan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq, putranya Sayyidina Abu Bakar. Itu disebutkan bahwasanya di masa beliau itu setiap 2 rakaat itu 100 ayat bacanya. Setiap 2 rakaat itu 100 ayat. Ya, sehingga ketika beliau pulang itu, ya, pulang dari masjid, tuh bilang ke istrinya, "Ayo cepat siapkan sahur, hampir adzan subuh sudah." Ini pulang terawih, Pak. Ya, ya. Cuman sekarang berkurang. Ya enggak apa-apalah, 100 itu dibuat apa, 1 juz 20 rakaat atau selama 1 malam 1 juz tidak masalah. Ya. Nah, ini jangan sudah sedikit ya. Al-Kafir al-Ikhlas saja dibaca. Jangan. Ya, usahakan jangan terlalu jauh dari salaf. Jadi katakan sampai mereka menghatamkannya di akhir-akhir bulan Ramadan. Entah itu malam 27, 28 seperti itu. Yang kita dapati demikian. Fa in amkanak an taqtadiya bihim fi dzalik fal ghanimah al ghanimah, beliau. Jika engkau bisa meniru mereka di dalam sholat tarawihmu, maka itu adalah ghanimah, itu adalah sesuatu yang besar yang kau raih itu. Wa illa, kalau enggak bisa, ya, kalau enggak bisa, fala aqal min itmami arkanis shalah, minimal ya sempurnakanlah rukun sholatnya. Kayak Anda sholat subuh gitu. Kerjakan sholat tarawih Anda seperti Anda sholat subuh. Ya apa? Ya rukuknya wajar, i'tidalnya wajar. Jangan malah ini harus dipercepat, ini jangan, enggak usah. Ya. Kenapa? Karena yang kita cari ini pahala, bukan cepat-cepatan. Percuma kalau setiap malam kayak gitu modelnya. Nanti keluar Ramadan gitu sama, gak ada perubahan dalam sholat Anda. Gak ada perubahan. Ya, karena ini sekolah Ramadan. Allah memberi kita Ramadan ini sebagai sekolah. Di situ ada pelajaran puasa, ada pelajaran nahan amarah, ada pelajaran baca Quran, ada pelajaran sodako, ada pelajaran zakat fitrah. Ini semua kita harus dapat nilai baik.
Jangan sampai pelajaran-pelajaran ini kita tinggalkan, gak kita kerjakan, atau kita kerjakan seadanya, jangan. Karena kita ingin masing-masing punya nilai bagus di sisi Allah Ta'ala. Ya, sehingga minimal sempurnakan rukun-rukunnya dan jaga adab-adabnya. Apa itu? Ya, adab khusyuknya. Ya. Kemudian tasbihnya tetap 3 kali, ya, itidalnya dibaca, iftitahnya dibaca. Itu aja intinya. Ya. Nah, kemudian wa asinil muraqabah lil qadar. Ya. Wa asin itu perbaiki. Usahakan Anda memantau, mengintai untuk malam qadar yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Wa hiya al-lailah al-mubarakah allati yufraqu fiha kullu amrin hakim. Dan dia adalah malam yang penuh berkah yang dibagi-bagikan di sana setiap perkara yang bijaksana, perkara yang hakim. Ya. Sehingga dalam hal ini malam qadar itu oleh sebagian ulama dikatakan tidak melulu di 10 terakhir. Bahkan dia bisa pindah-pindah dari malam pertama sampai malam terakhir. Sehingga jangan sampai Anda dibuat santai di sekarang, santai Ustaz, belum 10. Ke 10 terakhir baru kita ngotot. Jangan. Karena sebagian salaf mengatakan malam qadar itu bisa berpindah-pindah, bukan cuma di 10 terakhir aja. Walaupun lebih sering di malam itu. Ya, tapi tadi kalau orang yang hanya ibadah keras di malam qadar, berarti dia hambanya malam qadar. Dia bukan hambanya Allah, hambanya malam qadar. Kalau dia ibadahnya cuma di Ramadan, ya berarti hambanya Ramadan. Kalau Anda hambanya Allah, Allah nyuruh Anda ibadah setiap waktu. Nah, setiap waktu itu sudah ikat ibadah. Dan ingat bahwasanya setiap waktu yang di situ lipat gandakan amal soleh, maka dosa juga lipat ganda. Ya. Jadi jangan Anda mikir malam qadar, Masya Allah, yang penting maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah insya Allah. Iya, tapi maksiat nggak malam itu Anda. Kalau Anda maksiat malam itu ya lipat ganda 1000 bulan juga. Ini yang repot, maksiat 1000 bulan ini bagaimana? Ya, kalau taat 1000 bulan enak. Kalau maksiat 1000 bulan bagaimana? Sehingga hati-hati. Sama dengan Ramadan. Di Ramadan disebutkan amalan sunnah pahalanya seperti amalan wajib. Amalan sunnah pahalanya seperti amalan wajib. Bahkan sukut, ya, somtus shaim tasbih. Diamnya orang yang berpuasa tasbih. Wa naumuhu ibadah. Tidurnya dia ibadah. Artinya apa? Kalau kita ambil mukhalafahnya, makruhnya orang yang makruh di Ramadan itu bisa berbahaya. Ya, berbuat dosa di Ramadan berlipat ganda dosanya. Sehingga dalam hal ini hati-hati. Ya, sebagaimana kita hanya tahu lipat gandanya amal baik, usahakan kita juga ngerti dosa juga lipat gandakan dosanya. Kenapa? Tempat atau waktu yang di situ penuh rahmat, maka jangan dijadikan tempat maksiat. Orang maksiat di masjid itu dosanya berlipat ganda daripada di luar. Jangankan maksiat, sampai ngobrol di masjid aja urusan dunia itu memakan pahala. Ya, apalagi maksiat, ngomongin orang, Masya Allah. Jangan. Ya, kalau ngerumpi di luar aja, jangan di masjid, ngerumpinya bahaya dalam hal ini. Dengan dikatakan, ya, bahwasanya di malam itu waman kushifa biha ra'al anwar sati'ah. Barang siapa yang ditampakkan untuk dia di malam tersebut, maka dia akan melihat cahaya-cahaya itu sangat terang. Pintu-pintu langit terbuka dan malaikat turun naik. Dia akan melihat itu. Ya, wa rubbama ra'al mawjudat kullaha sajidah lillah, dan bisa jadi dia melihat
Seluruh alam ini sujud kepada Allah Ta'ala. Bahkan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, beliau memberi ciri ya, bahwasanya di malam itu semua malaikat bahkan Jibril turun. Kata Nabi SAW, man sofahu Jibril, orang yang disalami oleh Jibril di malam Qadar. Disalami di sini kalau dia ibadah, di malam itu ibadah, dan Jibril nyalami dia, ya itu tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya raqqa qalbuh, hati dia akan lembut, hatinya akan lembut. Apa arti lembut di sini? Gampang menerima nasihat, tidak tidak ingkar dari hati, itu nggak ingkar, gampang menerima nasihat, gampang seneng damai, nggak seneng ribet, ya seneng memaafkan. Kemudian apa? Watak surudumu, banyak air matanya, seneng nangis karena Allah. Ciri-ciri orang yang dapat malam qadar dua ini yang kata Nabi. Raqqal qalbu, hatinya akan lembut, ya, gampang menerima kebenaran, gak seneng ribut dengan orang, seneng damai, gampang memaafkan. Dan watak surudumu, banyak nangis karena Allah. Artinya apa? Gampang nangis karena Allah. Ya. Diingatkan tentang akhirat, nangis dia. Dibahas tentang dosa, dia nangis. Dibahas tentang Nabi Muhammad, dia rindu sampai nangis. Yang seperti ini tanda bahwasanya Jibril ngalamin dia di malam Qadar. Ya. Sehingga dalam hal tersebut, ya, ini di antara tanda-tandanya. Adapun dikatakan oleh sebagian ulama, innaha awwalailah min Ramadan, bahwasanya malam Qadar itu adalah malam pertama Ramadan. Malam pertama selesai. Karena memang disebutkan dalam hadis, orang yang dia ibadah penuh di malam awal itu dapat pandangan Allah. Allah hanya memandang yang di malam pertama. Ya, tapi alhamdulillah malam pertama itu masih ramai itu. Pasti rata-rata ramai. Ya walaupun nggak sampai seminggu. Jangan minimal malam pertama ramai. Ya, semangatnya itu di situ. Nah, ini sebagian ulama bilang di malam pertama. Bahkan sebagian para aulia berpendapat itu adalah bukan di malam khusus, tapi dia berpindah-pindah dalam setiap malam-malam Ramadan. Apa rahasianya? Rahasianya adalah agar setiap mukmin di setiap malam itu dalam keadaan semangat tinggi. Oh, ini jangan-jangan malam Ramadan. Tiap malam gitu, ini Ramadan, ini malam Qadar, ini malam Qadar, tiap malam. Sehingga jangan sampai ada loyo di dalam ibadah. Walaupun lebih banyak Qadar itu di 10 terakhir dan terkhusus di malam-malam yang ganjil. Malam 21, 23, 25 dan sampai 29. Ala kulli hal, bahwasanya bonus itu hanya untuk orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh dalam ibadah. Kalau yang tidur, santai, ngobrol, gak dapet, Pak. Walaupun dia begadang tiap malam, tapi ngobrol ya, di warung kopi sampai sahur, gak dapet apa-apa. Ya, jangan Anda hilangkan kesempatan besar ini untuk hal-hal yang remeh, yang bikin Anda tercuri pahala Anda, ya, dengan menghibah dan lain sebagainya. Sebagai paripurna majelis, mungkin ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Ya. Waalaikumsalam. Agak di luar dari topik bahasan ini terkait dengan prosesi sholat Jumat. Di beberapa tempat saya temukan orang menjalankan kotak amal itu sebelum azan. Bahkan biasanya ada marbotnya atau petugas yang menjalankan keliling.
Tapi di beberapa tempat juga saya temukan setelah azan justru baru dijalankan kotak amal itu. Iya. Itu juga kadang terjadi pada saat sholat id. Kita sedang Ramadan ini, saya beberapa kali temukan setelah sholat id, begitu khatib mau khutbah itu dijalankan juga. Yang kedua, pada sholat id juga saya temukan sebagian kecil jamaah itu begitu salam sudah sibuk cari sendal. Maksud saya sudah mau pulang itu, tidak mendengarkan lagi khutbah sholat id. Namun penjelasan dan pencerahan. Ya, untuk waktu yang paling baik, ya, aslinya kalau sudah disediakan di pintu-pintu kotak amal itu sudah cukup. Kalau memang mereka ke masjid bawa duit, nggak mungkin pulang dibawa lagi, ya kan? Kalau sumpama tidak ada kotak amal diputer, tuh mereka kan mencari di mana ya. Ya sampai ini duit balik lagi nih ke rumah. Cari mereka. Harusnya seperti itu. Sudah cukup dengan di pintu-pintu dikasih. Sudah cukup aslinya. Cuman mungkin ya ada yang ya lu lupa lah sampai ke rumah lu masih ada duitnya. Sumpama. Ya akhirnya dijalankan namanya kotak amal. Cuman waktunya kapan? Ya, waktunya kalau bisa jangan di waktu khutbah. Karena waktu khutbah itu berzikir aja, berzikir ini nggak baik. Sebagian ulama bilang masuk lagu. Wa man lagu fala jum'atalah. Yang berbuat sia-sia maka nggak dapat Jumat, artinya nggak sempurna. Ya. Sehingga dalam hal ini usahakan menjalankan kotak amal itu bukan di waktu khutbah. Kalau sebelum adzan, masya Allah, kalau sudah rame duluan. Tapi biasanya sih masih sepi. Adzan itu baru aja itu terisi sok depan. Ya, ya sih opsi selanjutnya Ustaz, habis salam langsung bubaran orang-orang. Belum sempat muter sudah bubar dulu, kan kayak apa ini? Nah, si Malakaman ada panitia ini. Oh ditaruh sebelum adzan belum ada yang datang. Habis salam bubar duluan. Nggak ada yang pikir ya Allah. Kayak kapan muternya? Sehingga akhirnya sudah foto khutbah aja. Ini makruh. Ya. Tapi tadi selama sudah ada yang di pintu, insya Allah cukup dengan itu. Ya. Tapi biasanya hitungannya beda Ustaz, soal penghasilannya beda. Itu minallah. Itu semua minallah. Ya, rezeki minallah. Dan itu istilahnya untuk maslahat masjid. Ya. Sehingga dalam hal tersebut termasuk menjadi kewajiban bagi setiap penduduk di sekitarnya untuk menjaga ya, melestarikan dan memenuhi kebutuhan daripada tempat ibadah itu. Segitu waktunya demikian. Nah, adapun orang yang habis sholat id langsung nyari sandal, nah, ya itu sudah akhir zaman, Pak. Ya, Nabi SAW itu beliau bahkan menyuruh para perempuan yang sedang haid untuk hadir setelah sholat id mendengarkan khutbah. Bahkan dawatul khudur, perempuan yang dipingit ya ini zaman sahabat itu nggak ada perempuan keluar, apalagi yang belum nikah, nggak ada keluar, nggak ada yang keluar, nggak ada. Ya bahkan ada di masa di mana di Tarim. Ini ada seseorang ini nggak ketahuan kalau dia itu punya putri. Habis terjadi kebakaran di rumahnya, keluar semua, 6 putrinya keluar. Ya, baru orang tahu punya putri. Belum sebulan laku semua. Menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana orang-orang dulu itu
ya itu tidak betul-betul menjaga daripada perempuan mereka. Ini dibilang karimah. Kalau di dalam hadis itu karimah. Karimah itu bisa putri, bisa saudari, karimah yang dimuliakan. Ya, sampai-sampai Nabi itu tidak pernah istrinya belanja. Nabi itu belanja sendiri, Pak. Nabi itu belanja sendiri. Sampai-sampai orang kafir mengatakan, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Mengapa kok ini dibilang rasul, dibilang utusan, dan dia makan seperti kita, dan dia juga pergi ke pasar. Menunjukkan Nabi itu pergi ke pasar belanja. Dan mulai zaman sahabat itu nggak ada istri yang belanja, itu nggak ada. Rata-rata yang belanja para laki-laki. Ya kenapa? Memuliakan. Ya. Nah, jadi pentingnya mendengar khutbah itu sampai-sampai Nabi itu nyuruh perempuan yang sedang dipingit, nggak pernah keluar, suruh keluar. Untuk apa? Yasma'nal khutbah, mendengarkan khutbah id. Yang head pun suruh keluar. Walaupun itu tidak di masjid, di teras-terasnya. Saking pentingnya khutbah id. Nah, tapi tadi ya namanya zaman tambah tambah dekat akhir, ya kadang-kadang nyari sandal yang baru, ya cepet-cepet, ya rezeki-rezekian katanya, rezeki-rezekian Ustaz. Yang seperti ini nggak boleh, haram. Ya. Pertanyaan lain. Alhamdulillah. Ya. Insyaallah habis doa kita salaman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخي الأنبياء لما نحظى بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا